Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Maharani dengan NIM 1059611002824. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek lapang terpadu yang berjudul Profil Tanah dan pH Tanah. Adapun tujuan dari praktek ini untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan tanah dan pengaruh terhadap ketersediaan nutrisi tanaman. Adapun pengertian pH tanah yaitu ukuran keasaman atau kebasahan tanah. pH tanah diukur pada skala 0 sampai 14 dengan pH 7 dianggap sebagai netral. Jika pH tanah kurang dari 7, maka tanah tersebut dianggap asam. Sedangkan jika pH tanah lebih dari 7, maka tanah tersebut dianggap basah. Adapun pengaruh pH tanah terhadap tanaman. Yang pertama, ketersediaan nutrisi, yaitu pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi tanaman. Beberapa nutrisi lebih tersedia pada pH tanah tertentu. Yang kedua, pertumbuhan tanaman, yaitu pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, aktivitas mikroorganisme, yaitu pH tanah mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan penyediaan nutrisi. Adapun klasifikasi pH tanah. Jika pH 6,5, maka tanah disebut asam. Tanah asam dapat menyebab kekurangan nutrisi tanaman dan meningkatkan toksisitas logam berat. Jika pH tanah 6,5 sampai 7,5, maka tanah tersebut netral. Tanah netral umumnya ideal untuk pertumbuhan tanaman. Jika pH tanah 7,5, maka tanah tersebut dinyatakan basah. Tanah basah dapat menyebabkan kekurangan nutrisi tanaman dan meningkatkan risiko kekurangan mikronutrien. Adapun faktor yang mempengaruhi pH tanah. Pertama, bahan induk, yaitu jenis bantuan induk tanah dapat mempengaruhi pH tanah. Yang kedua, iklim, yaitu curah hujan dan suhu dapat mempengaruhi pH tanah. Yang ketiga, penggunaan lahan, yaitu aktivitas pertanian dan penggunaan lahan lainnya dapat mempengaruhi pH tanah. Adapun alat-alat bahan yang digunakan untuk mengetahui pH tanah, yaitu linggis, tanah, gelas plastik, kunyit, pH meter, dan kertas lakmus. Proses pengerjaan. Pertama, pengukuran pH tanah. Ambil sampel tanah dari 5 titik lokasi berbeda, simpan ke dalam gelas plastik, gunakan alat pH meter, lalu tancap alat tersebut ke dalam tanah yang sudah disediakan. Tunggu beberapa saat hingga alat menunjukkan angka pH yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Yang kedua, pengukuran tingkat keasaman. Ambil batang kunyit, potong menjadi beberapa bagian, tanamkan salah satu potongannya ke dalam tanah yang telah disiapkan. Tunggu selama beberapa menit hingga warna kunyit berubah. Perubahan warna ini menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Yang ketiga, penggunaan kertas lakmus. Simpan kertas lakmus ke dalam campuran tanah. Diamkan beberapa menit hingga warna kertas berubah sebagai indikator nilai pH tanah. Adapun hasil pengamat. Yang pertama, lokasi titik pertama pH meternya 4. Kertas lakmusnya memudar, kunyitnya berubah warna. Yang titik kedua, pH meternya 6. Kertas lakmusnya memudar, kunyitnya berubah warna. Titik ketiga, pH meternya 3. Kertas lakmus memudar, kunyitnya berubah warna. Titik keempat, pH meternya 3. Kertas lakmusnya memudar, kunyitnya berubah warna. Dan titik kelima, pH meternya 1. Kertas lakmusnya memudar, kunyitnya berubah warna. Nilai rata-rata yaitu 17. Adapun pengertian profil tanah. Profil tanah adalah gambaran vertikal dari tanah yang menunjukkan lapisan-lapisan tanah yang berbeda-beda. Profil tanah dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik tanah seperti tekstur, struktur, dan kandungan nutrisi. Komponen profil tanah.
Yang pertama horizon O, yaitu lapisan atas tanah yang terdiri dari bahan organik seperti daun dan ranting yang telah membusuk. Horizon A, yaitu lapisan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik dan mineral seperti tanah yang telah diolah. Horizon B, lapisan tanah yang terdiri dari mineral yang telah mengalami proses pelapukan seperti tanah liat atau tanah pasir. Horizon C, lapisan tanah yang terdiri dari batuan induk yang belum mengalami proses pelapukan. Proses pengambilan tanah. Yang pertama, menentukan lokasi pengambilan sampel tanah berdasarkan tujuan penelitian atau analisis. Yang kedua, penggalian, menggali lubang tanah sedalam 30 cm untuk mengambil sampel tanah. Yang ketiga, pengambilan sampel, mengalami sampel tanah dari setiap horizon tanah yang berbeda-beda seperti horizon O, A, B, dan C. Yang keempat, pengumpulan sampel tanah dari setiap horizon tanah dan memasukkannya ke dalam wadah yang sesuai. Adapun kesimpulan materi yang saya jelaskan, profil tanah dan pH tanah adalah dua faktor peningkat yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kualitas tanah. Profil tanah memberikan gambaran tentang karakteristik tanah seperti tekstur, struktur, dan kandungan nutrisi, sedangkan pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dengan memahami profil tanah dan pH tanah, kita dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai, mengoptimalkan penggunaan pupuk, dan mengidentifikasi potensi masalah tanah. Oleh karena itu, pengetahuan tentang profil tanah dan pH tanah sangat penting dalam pengelolaan lahan dan pertanian yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.